Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam channel YouTube Frater Projokam. Pada kesempatan ini saya akan berbagi katekesi singkat mengenai Paskah Yesus Kristus sebagai dasar iman Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Paskah merupakan hari raya yang paling utama dalam kehidupan umat Kristiani. Pada hari ini perayaan dilaksanakan dengan sangat meriah, melebihi hari raya lainnya. Paskah juga dinamakan sebagai Hari Kenaikan Yesus Kristus, atau di Indonesia sering disebut Hari Kebangkitan Isa Al-Masih. Sengsara, wafat, kebangkitan, dan pemulihan Yesus merupakan pusat iman Kristiani. Misteri Paskah ini menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia dan terjadi sekali untuk selama-lamanya melalui wafat Yesus. Dalam kisah Perjanjian Lama, Paskah adalah perayaan orang Israel saat memperingati Passover. Passover berarti melewati. Secara khusus dalam tradisi Yahudi merujuk pada perayaan pembebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Sejalan dengan itu, dalam Perjanjian Baru arti Paskah juga menunjukkan bagaimana Allah berkuasa membebaskan umatnya dari maut. Dengan kata lain, Allah memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman melalui kebangkitan putranya Yesus Kristus. Karya dan kehidupan Yesus di dunia telah menjadi inspirasi, teladan, dan panutan bagi seluruh umat Kristiani. Mari sejenak melihat latar belakang kisah penyaliban Yesus. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah telah dibutakan oleh pikiran manusiawi mereka. Kehadiran Yesus yang menyatakan diri sebagai putra tunggal Allah ternyata memunculkan penolakan di kalangan Yahudi, yakni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bangsa Israel tidak menerima kehadiran Yesus. Karena kekesalan dan kekecewaan bangsa Israel akan tindakan Yesus, bangsa Israel menuduh Yesus sebagai penghujat Allah, melanggar hukum Taurat, terlebih lagi karena Yesus menganggap dirinya sebagai putra Allah. Hingga akhirnya melalui kuasa pemerintah, bangsa Israel menyeret Yesus ke hadapan Pilatus untuk dihukum mati. Yesus lahir ke dunia dan menjadi sama seperti manusia demi menggenapi hukum Taurat, bukan menghapusnya. Ia datang dan memberikan dirinya sebagai kurban atas dosa-dosa manusia. Dasar tuduhan bangsa Israel ialah bahwa iman mereka berakar pada iman yang satu, yaitu hanya iman akan Allah. Karenanya, mereka menolak Yesus sebagai putra Allah. Inilah kesalahan yang dimiliki bangsa Israel. Bangsa Israel belum memahami misteri ilahi yang telah diwartakan Allah kepada mereka melalui putra yang dikasihinya, yakni Yesus. Padahal Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah Bapa kepada manusia. Namun karena ketegaran hatinya, manusia menutup mata akan karya ilahi tersebut untuk melihat dan mengalami kehadiran Allah dalam diri Yesus. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus tidak dapat ditimpakan secara serampangan kepada semua orang Yahudi yang hidup pada zaman itu ataupun pada keturunan mereka. Setiap pendosa, yaitu setiap manusia, sesungguhnya merupakan sebab dan alasan penderitaan Yesus. Dan kesalahan lebih besar dalam hal ini jatuh kepada mereka, terutama pengikut Kristus yang semakin sering jatuh ke dalam dosa atau yang merasa senang akan keburukan dosa. Karena kuasa maut telah meliputi manusia, maka Yesus bersedia untuk disalibkan. Yesus secara bebas menyerahkan hidupnya sebagai kurban silih, yaitu bahwa dia telah memulihkan
kita dari dosa-dosa kita dengan ketaatan penuh cinta sampai mati. Kematiannya ini mendamaikan kembali seluruh umat manusia dengan Bapa. Karena itu, kurban Paskah Kristus menebus umat manusia dengan cara unik, sempurna, definitif, dan membuka persekutuan dengan Allah. Yesus memanggil kita untuk memanggul salib-salib yang ada di dalam hidup kita, dan Ia juga meminta kita untuk menjadi pengikutnya yang setia. Yesus ingin menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ia menginginkan kita untuk memperoleh kebahagiaan sejati di surga yang abadi. Ia tak menginginkan salah seorang dari kita jatuh ke dalam kuasa maut yang membinasakan. Ia menginginkan agar anak-anaknya dapat menatap wajahnya dalam kemuliaan abadi di surga. Yesus tidak hanya menderita dan mati di kayu salib. Dari keterpurukannya, Ia bangkit melawan kuasa kegelapan. Kebangkitan Kristus merupakan mahkota kebenaran iman kita kepada Allah. Kebangkitan adalah puncak dari penjelmaan. Kebangkitan mengukuhkan keilahian Kristus dan semua hal yang dilakukan dan yang diajarkannya. Kebangkitan memenuhi semua pelaksanaan janji yang dibuat untuk kita. Kebangkitan adalah prinsip pembenaran. Sebagai murid-muridnya, kita percaya bahwa setelah kematian tubuh yang kita alami, maka kita pun turut memperoleh kebangkitan badan seperti halnya Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah katekese singkat mengenai Paskah Yesus Kristus sebagai dasar iman Katolik. Semoga katekese singkat ini menambah wawasan kita dan menambah keteguhan iman kita kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah, Tuhan memberkati.